Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti dia memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, segala berkah, segala kebaikan, atas kedamaian yang masih diberikan kepada bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik. Kita bersyukur atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini pada acara hari ulang tahun ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Kabinet Merah Putih, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Saudara Ahmad Muzani. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, yang sekaligus adalah Ketua Harian Partai Gerindra. Wakil Ketua MPR RI yang hadir, Saudara Rusdi Kirana, Saudara Bambang Wuryanto, Saudara Edi Baskoro Yudhoyono, Saudara Edi Dwianto Suparno, Saudara Archandra Muhammad Akbar Supratman, Saudari Sari Yuliati, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Para Ketua Umum Partai yang hadir, Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, katanya MBG singkatan Mas Bahlil ganteng. Bisa aja loh. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Tadi Ketua Umum Partai Golongan Karya, sekaligus dia adalah Menteri ESDM. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan, sekaligus adalah Menteri Koordinator Pangan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga adalah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzammil Yusuf.
yang mewakili Ketua DPP PDI Perjuangan, Saudara Jarod Saiful Hidayat. Partai Nasional Demokrat diwakili oleh Sekjen Nasdem, Saudara Hermawi Taslim. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Saudara Muhammad Mardiono. Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, Saudara Agus Jabo Priyono. Ketua Umum Partai Perindo, Saudari Angela Tanu Sudibyo. Yang saya muliakan, para kiai dan ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, tapi hadir di sini juga pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Bapak Kiai Haji Abdullah Kafah Bihi Mahrus, Mustasyar PBNU, mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021, Bapak Kiai Haji Said Adil Siraj, Ketua Dewan Syuroh Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Kiai Haji Manarul Hidayah, Ketua Dewan Pembina DPP Perempuan Bangsa, Saudari Rustini Muhaimin Iskandar, para nyai, ibu-ibu yang saya hormati, para menteri koordinator, para menteri dan wakil menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Duta Besar Negara Palestina, Yang Mulia Abdel Fattah Aka Al-Fatari, sekali lagi para tokoh agama, para ulama, para kiai, dan para ibu nyai yang saya hormati, para anggota Dewan Syuroh DPP Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan Dewan Perwakilan DPP PKB Pusat, Wilayah, dan Cabang yang saya hormati, para pengurus dan seluruh kader Partai Kebangkitan Bangsa dimanapun engkau berada, seluruh hadirin undangan dan rekan-rekan pers media yang hadir. Pertama-tama tentunya tadi saya sebut, juga saya ingin sampaikan penghormatan saya, ucapan terima kasih saya atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk hadir dalam acara ini. Saya sungguh merasa bahagia dan merasa terharu hadir di acara malam hari ini. Saya terharu karena PKB dalam hari ulang tahunnya dengan begitu tegas menyampaikan dukungan kepada arah baru ekonomi kita. Saya juga merasa terharu saudara memakai kaos Prabowonomics. Sesungguhnya terus terang saja tidak pantas saudara pakai nama saya di situ. Ketegasan
perjuangan saya, keyakinan saya itu adalah keyakinan saya terhadap cita-cita pendiri bangsa, keyakinan saya terhadap proklamasi 17 Agustus 1945, keyakinan saya terhadap Undang-Undang Dasar Negara kita, keyakinan saya terutama kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar kita, itu keyakinan saya. Gagasan saya tidak ada yang baru. Gagasan saya tidak ada yang luar biasa. Gagasan saya hanya ingin menegakkan Undang-Undang Dasar kita. Karena saya yakin bahwa pasal 33 itu dan pasal 34 itu adalah roh dari perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita ingin merdeka dari sejak ratusan tahun, puluhan tahun. Kita ingin merdeka agar kita, seluruh rakyat Indonesia, hidup layak. Kita menginginkan rakyat kita hidup layak. Bagaimana kita bisa memberi kehidupan layak kepada rakyat kita kalau kekayaan kita diambil terus, dibawa ke luar negeri dan tidak dinikmati oleh rakyat kita? Ini tidak masuk akal. Di mana ada ilmu ini? Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya usaha, kalau punya warung, habis jualan kopi, uangnya ditaruh dan disimpan. Benar, ibu-ibu? Masa habis jualan kopi, uangnya dibawa? Di mana itu? Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ekonomi itu jangan dianggap ilmu yang ilmu dewa-dewa gitu. Ekonomi itu sederhana. Kalau ibu buka warung, ya itu ekonomi. Satu cangkir kopi, modalnya berapa? Dijual berapa? Selisihnya itu untung ditabung. Indonesia ini kekayaannya dibawa keluar dan tidak ditabung-tabung karena nggak ada di Indonesia. Saudara-saudara, jadi saya terus terang saja, saya tidak ngerti nih ilmunya PKB. PKB ini memang boleh juga ini. Dalam musim 1 tahun, ya, tahunan, kenapa PKB harlahnya selalu yang pertama mengundang presiden? Sorry ya, Golkar. Golkar ya ulang tahunmu akhir tahun. Iya kan? Oktober. PAN. Habis ini Demokrat katanya. Tanggal 2 bulan depan ya. Agustus ya. September. Kok bisa ya PKB ini?
Ilmunya apa ini? Aduh, ini ngeri juga ini kiai-kiai bos. Ini kiai. Habis, saya ingat tahun lalu ulang tahun PKB. Saya masih ingat yang kasih sambutan pertama itu Kiai Ma'ruf. Waktu itu masih ketua Dewan Syuro. Itu pidato itu lebih galak dari saya itu. Ingat nggak itu ya? Baru duduk, ya kan? Saya baru duduk, belum sempat minum kopi. Sudah perintah presiden. Pasal 33. Pasal 33. Waduh. Gimana itu? Kiai Ma'ruf Amin. Galak banget itu. Padahal kan sehari-hari muka ya kan. Kalau udah di podium pasal 33 galak banget itu. Waduh. Presiden Prabowo. Siap. Memang ilmu PKB boleh juga itu. Hari ini saya dapat hadiah lagi. Luar biasa itu. Langsung dibacakan tadi. Kesepakatan Ijtimah Ulama Indonesia. Luar biasa ini. Kesepakatan Ijtimah Ulama ini luar biasa. Ilmu lagi PKB. Satu, menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju dan sejahtera. Ijtimah Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Luar biasa ini. Ini perintah lagi ini. Tapi perintahnya adalah sesuai dengan hati nurani saya, saudara-saudara. Memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola yang baik. 3. Meneguhkan komitmen ulama untuk memperbaiki dan menata NU, menguatkan umat, bangsa, dan negara. Saya terima kasih. Saya terima kasih hari ini. Jadi tahun lalu saya dapat perintah, tahun ini saya dapat hadiah bersifat perintah juga. Ini partai-partai lain perlu belajar dari PKB ini. Ini ya,
ada kelebihan-kelebihan. Mungkin Gus Dur lagi lihat dari atas itu. Saya kira sekian ya amanat saya. Karena intinya kan sudah sampai. Saudara kasih hadiah, saudara kasih perintah, siap saya laksanakan. Saudara memberi penghargaan yang luar biasa kepada saya. Bahkan Gerindra aja nggak pakai kaos seperti kalian. Gimana itu, Dasko? Gerindra aja nggak pakai. Karena mereka tahu saya nggak izinkan. Ini kalau kalian minta izin, tidak mungkin saya izinkan. Benar, saya bukan mau sok merendah. Saya bukan, tapi memang saya nggak pantas. Tidak ada. Ini adalah ekonomi Pancasila. Ini ekonomi konstitusi. Ini ekonomi rakyat. Tapi saya merasa saya sangat dihormati. Jadi saya terima kasih dari hati saya yang paling dalam. Jadi ini pidato yang sudah disiapkan. Mau dibacakan? Hah? Mau dibacakan? Jangankan kalian, aku pun bisa tidur di podium ini. Tapi banyak wartawan nih. Banyak wartawan. Banyak penasihat saya, Pak, Bapak nggak boleh Pak bicara tanpa teks. Paling aman baca aja Pak. Nggak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ. Kalau di luar teks kadang-kadang ya kan, nanti yang ditunggu wartawan itu. Enggak, hari ini saya sopan. Hari ini sopan. Jadi apalagi harus saya sampaikan. Terima kasih. Saya khawatir lama-lama di sini saya nggak tahan, saya bisa keluar air mata jadi. Gerindra aja nggak pakai kaos itu kok. Kok coba kok hati-hati kok. Lu mau jadi ketua harian lagi nggak lo? Ini akal-akalan Gus Imin ini ya. Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua. Gus Imin dan Sufmi Dasko. Kalau Pak Dasko sekarang sudah jadi profesor. Dulu provokator. Kok kalau gue nggak narik lo, jangan-jangan lo nggak tahu kemana sekarang gitu. Kancil ketiga mungkin ketua umum Golkar. Ya. Itu kalau 3 orang itu berkumpul, wah, repot ya.
Cukup, saudara? Hah? Nggak boleh? Media menunggu. Jadi saudara, saya sangat terima kasih. Saya benar-benar tersentuh tadi rekomendasi Ijtima ada luar biasa, ya. Saya menangkap bahwa perjuangan kita sudah difahami dan dimengerti, dan saya percaya partai-partai sudah mengerti itu. Saya yakin semua partai dalam koalisi kita sudah berada di arah ini. Kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan kita diambil terus. Kita pasti akan menghadapi perlawanan. Mereka-mereka yang menikmati kekayaan bangsa kita, ya mungkin terusik. Tapi apa boleh buat? Kita tidak ada pilihan lain. Itu kekayaan kita. Itu kekayaan kita. Semua itu kekayaan kita. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya milik bangsa Indonesia. Kewajiban siapapun yang memimpin. Kewajiban saya yang saudara pilih. Kewajiban saya adalah untuk bekerja sekuat tenaga agar kekayaan tersebut bisa kita kendalikan kembali, bisa kita kuasai kembali, bisa kita manfaatkan untuk rakyat kita. Saudara-saudara, semua pakar mengatakan kalau bicara ekonomi Indonesia, mereka mengatakan bahwa Indonesia ekonominya tidak efisien. Apa arti tidak efisien? Artinya banyak kekayaan bocor. Mereka yang kasih nilai itu. Mereka hitung bahwa angka kita, ekonomi kita, ya, ICOR kita 6,5. ICOR artinya bahasa sononya adalah incremental capital output ratio. Artinya kalau kita mau nambah kaya $1 atau Rp1, untuk dapat Rp1 kita harus keluarkan 6,5 rupiah. Untuk dapat $1 kita harus keluarkan 6,5 dolar. Kalau negara lain mereka bisa dapat $1, mereka hanya keluarkan $4. Selisih $2 sama berapa negara tetangga kita? 2/6, 1/3. Ini artinya 30% kekayaan kita bocor. Anggaran negara adalah $270 miliar, 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30% bocor, artinya ya lebih 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan.
Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya, kita harus introspeksi. Kita sudah tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun di daerah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua sudah tahu apa yang terjadi, iya kan? Hah? Benar kan? Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan, benar? Benar? Ibu-ibu tahu apa saja, kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan. Ini yang kita hemat. Dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari 300 triliun. Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut. 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. 5.000 jembatan. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih. Rakyat di desa tidak bisa nunggu. Mereka tidak mau nunggu lagi. Banyak yang nyampaikan ke saya, terima kasih. Tadinya jalan kaki 1 jam. Nyebrang mempertaruhkan nyawa. Nyebrang pakai tali. Nyebrang pakai kotak-kotak. Kita atasi. Sekolah-sekolah roboh. Roboh. Sampai akhir tahun kita sudah akan memperbaiki 67.000 lebih sekolah. Tahun 27 saya instruksikan harus lebih 100.000 sekolah. Yang sekian belas tahun tidak disentuh. Saudara-saudara, ada juga media-media yang, ya kan, walaupun kita sudah perbaiki 67.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia foto besar, taruh di halaman pertama. Aduh. Dia kira kita nggak ngerti. Saya nggak sebutlah media mana. Kalau saya sebut ya pada saatnya akan saya sebut. Kalian sudah tahu lah. Kita negara demokrasi. Kita tidak anti kritik. Tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini. Sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. LSM harus kita tanya. Yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan?
Jadi saudara, kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah. Indonesia akan kolaps. Bulan April akan kolaps. April liwat nggak kolaps. Bulan Mei akan kolaps. Bulan Mei liwat nggak kolaps. Bulan Juni akan kolaps. Bulan Juli akan kolaps. Tiap bulan akan kolaps. Saya mau ngomong sesuatu tapi ada wartawan nggak boleh. Tahan ya. Jangan sebut. Tadi saya bilang gelasmu. Gelasmu boleh kan gelasmu? Gelas. Saudara-saudara, kalau kita cinta sama satu kesebelasan, umpamanya ya, kesebelasan kita lagi main sepak bola, benar? Dia lagi bertarung, dia lagi bertanding di lapangan. Kita kan sebagai supporter, ya kan? Ayo, maju. Aduh. Tapi jangan nurunkan moral dong. Orang lagi bertanding di situ. Oh, nanti gol masuk. Nanti kamu kalah. Ini supporter macam apa? Gendeng boleh ngomong gitu. Gimana sih, PKB kan dari Jawa Timur, bahasanya kan saya lihat ini banyak Indonesia Timur di sini. Orang Indonesia Timur kan ya bicaranya blak-blakan. Jawa Timur itu sama dengan Banyumas. Jadi apa itu? Ya udah, terima kasih, saya nggak ngomong. Jadi saudara-saudara, bersaing itu baik, bertanding itu baik. Kadang-kadang kita berpisah nggak ada masalah. Nanti juga gabung lagi. PDIP juga hatinya juga sebetulnya sama dengan kita. Benar. Coba cek. Ya, gali hatinya sebetulnya sama. Ini Undang-Undang Dasar 1945 yang bikin Bung Karno, Bung Hatta, ya kan? Pendiri-pendiri bangsa kita, hati mereka sama. Hanya belum bikin rekomendasi seperti Istimewa Ulama, belum, tapi kita nggak ada masalah. Dikritik itu baik. Kritik itu menyelamatkan. Kritik itu mengingatkan sebetulnya. Tapi ada beda kritik dan caci maki. Ya kan? Kritik dengan fitnah itu beda itu. Ya kan? Benar nggak? Tapi nggak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Kalau kita benar, kalau kita menjalankan kebenaran, kalau kita berada di jalan yang benar, tidak ada masalah. Kita terus akan kuat.
keyakinan kita. Terima kasih saya diundang malam hari ini. Terus aja tadinya saya mau mengakui. Pengakuan boleh kan? Pengakuan dosa. Pengakuan dosa boleh kan? Tadinya saya terus aja kecapean. Waduh, ada acara PKB lagi. Ya sudah, nggak apa-apa, karena kewajiban saya. Tapi begitu saya datang, loh, kok saya rasakan energi yang lain. PKB nyambut saya pakai drum band. Iya, hebat. Pakai drum band. Tadi lagunya apa itu? Maju tak gentar lagi. Ini memang Gus Imin ini memang dia pelajarin, dia tanya-tanya, oh ini Jenderal Purnawirawan Prabowo bisa disambut pakai kelenengan ya, enggak, kita sambut pakai drum band. Jadi dia semangat. Masuk ke sini, kasih lagi Mars PKB. Mars PKB, hati-hati kok pelajari itu. Siapa yang bikin itu lagu itu? Saya ini kalau ada acara harlah-harlah, saya juga lihat ya, apa yang habis itu saya dikasih rekomendasi istimewa ulama ini. Hebat PKB, luar biasa. Terima kasih. Saya terima kasih. Kita tidak niat apa-apa. Kita tidak mau menyakiti orang lain. Tidak mau. Begitu saya dilantik, saya umumkan politik luar negeri Indonesia. Kita bersyukur bahwa kita non-blok. Kita tidak punya musuh. Kita hormati semua negara. Kita hormati semua kekuatan. Saudara-saudara, kita ingin bebas aktif. Saya katakan, politik luar negeri Indonesia dalam pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, politik kita adalah politik menjadi tetangga yang baik. The good neighbor policy. We want to be good neighbors. Kita baik sama semua kekuatan, tapi yang tidak bisa kita tawar-menawar adalah mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina bagi kita itu. Kita baik semua. Kita ingin baik sama semua kekuatan, tapi kita tidak mau diganggu. Kita sekarang sedang membangun kekuatan pertahanan yang lumayan. Tapi di mana kekuatan pertahanan kita? Kekuatan pertahanan kita adalah pertahanan rakyat semesta. Pertahanan kita adalah dalam cintanya rakyat kepada negaranya. Itu kekuatan kita. Kita tidak mau ganggu orang lain, tapi seluruh rakyat Indonesia akan mempertahankan kedaulatannya, akan mempertahankan kemerdekaannya, akan mempertahankan masa depannya, saudara-saudara. Jadi, terima kasih hari ini saya merasa diperkuat. Saya merasa saya dapat dukungan. Dan saya yakin semua partai koalisi yang saya pimpin senafas, sejiwa, dan berada bersama saya
Dan di ujungnya, saya juga percaya PDIP pun akan bersama kita membela negara dan bangsa. Itu insting saya, itu kata hati saya. Karena kita adalah semua patriot, semua adalah anak bangsa Indonesia. Tidak mungkin ada anak yang tidak setia kepada ibunya, kepada Ibu Pertiwi. Saudara lihat kemarin pelantikan perwira muda? Lihat di TV nggak? Apa yang mengharukan? Coba ibu-ibu lihat nggak? Perwira baru dilantik, sujud dan cium kaki ibunya. Lihat, itu TNI, itu perwira Indonesia. Perwira Indonesia ujungnya adalah sujud kepada ibu, setia kepada Ibu Pertiwi. Terima kasih PKB. Mari kita berjuang bersama. Berjuang bersama untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kali ini benar-benar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.